Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Syarina Fauza Prenginangin. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi saya dengan kelompok saya, yaitu kelompok A, tentang ruang kolaborasi modul 3.2, forum diskusi 1, pemetaan atau identifikasi semua aset yang dimiliki SD Negeri 050596 Kutaparit. Nah, perkenalkan di sini ada ibu fasilitator kami yaitu Ibu Herta Sialagan SPD MM dan juga pengajar praktik kami yaitu yang pertama ada Bapak Surya Atmaja SPD dan Ibu Rika Suningsih SPD. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok A. Nah, pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yang kedua ada Ibu Intan Suryani sebagai penyaji, dan yang ketiga adalah Ibu Putri Sembiring sebagai notulis. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Nah, sekolah itu sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan juga faktor abiotik atau unsur yang tak hidup. Nah, di sini adalah beberapa contoh dari faktor-faktor biotik maupun abiotik dalam ekosistem sekolah. Nah, untuk faktor biotik yaitu pertama ada murid, lalu kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Lalu yang kedua, faktor abiotik yaitu ada keuangan, sarana dan prasarana, dan juga lingkungan alam. Nah, inilah mind mapping dari aset-aset sebagai komunitas, yaitu pertama itu ada modal manusia, kedua ada modal sosial, ketiga ada modal politik, keempat ada modal agama dan budaya, kelima ada modal fisik, keenam modal lingkungan atau alam, dan terakhir adalah modal finansial. Nah, untuk bagian yang pertama adalah modal manusia, ya dengan pemanfaatannya, yaitu pertama kepala sekolah. Nah, kualifikasi kepala sekolah adalah S1 dan sebagai leader dan juga manajer. Lalu yang kedua ada guru, kualifikasi S1, linier, dan juga sebagai garda terdepan pendidikan. Kemudian ada murid. Nah, murid itu latar belakang yang heterogen, mampu berkembang secara optimal di sekolah. Lalu ada orang tua murid, yaitu profesi orang tua murid yang heterogen. Nah, sebagian besar ialah petani atau pekebun dan juga peternak. Kemudian ada pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah ini sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Kemudian ada komite sekolah. Nah, komite sekolah itu membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid. Lalu yang terakhir adalah wali muridnya itu sendiri, yaitu mendukung segala program sekolah. Sometime in the future maybe we can get together, maybe share a drink and talk a while, and reminisce about the days when we were still together, maybe somewhere further down the line. Oke, baik, kita lanjut. Untuk yang kedua adalah modal sosial. Nah, yang pertama ada KKG atau kelompok kerja guru sebagai wadah komunikasi atau bertukar ilmu pelaksanaan IKM. Yang kedua, rapat orang tua murid yaitu mempromosikan kegiatan sekolah dalam pelaksanaan IKM. Nah, dan juga mendiskusikan rencana kegiatan seperti perpisahan anak kelas 6 dan lain sebagainya. Lalu ada anggota koperasi sebagai tempat simpan pinjam membantu guru-guru dalam hal keuangan. Sometime in the future maybe we can get together, maybe share a drink and talk a while, and reminisce about the days
days when we were still together. Maybe somewhere further down the line. Nah, sekarang masuk di bagian ketiga, yaitu modal politik. Nah, yang pertama itu kerjasama dengan perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca anak. Kedua, kerjasama sekolah dan puskesmas dalam program BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang rutin dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Sometime in the future, maybe we can get together. Maybe share a drink and talk a while. And reminisce about the days when we were still together. Maybe somewhere further down the line. Kemudian yang keempat ada modal agama dan kebudayaan. Nah, yang pertama itu ada tokoh agama, dapat membantu peserta didik tentang iman dan kepercayaannya. Yang kedua, MUA atau makeup artis suku Karo dapat membantu peserta didik tentang kebudayaannya. Dan yang ketiga, dekat dengan tempat ibadah seperti masjid dan juga gereja. Sometime in the future, maybe we can get together. Maybe share a drink and talk a while. And reminisce about the days when we were still together. Maybe somewhere further down the line. Lanjut, yang kelima ada modal fisik. Nah, yang pertama ada ruang kelas sebagai tempat kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kantor guru dan juga kepala sekolah sebagai tempat menyimpan dokumen guru dan juga tempat berkumpulnya para guru. Nah, yang ketiga, ruang agama Kristen sebagai tempat pembelajaran agama Kristen. Yang keempat, perpustakaan sebagai tempat ruang baca murid. Yang kelima, toilet sebagai tempat membuang kotoran. Yang keenam, tempat parkir sebagai tempat istirahat kendaraan. Dan yang terakhir adalah lapangan sebagai tempat melakukan semua kegiatan, baik upacara, olahraga, maupun kegiatan lainnya. Sometime in the future, maybe we can get together. Maybe share a drink and talk a while. And reminisce about the days when we were still together. Maybe somewhere further down the line. Lanjut, yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Nah, modal lingkungan atau alam ini dekat dengan perkebunan sawit, dekat dengan sungai, dekat dengan jalan raya, atau memudahkan akses untuk pergi kemana saja. Memasuki bagian terakhir, yaitu yang ketujuh, modal finansial. Nah, modal finansial itu terdiri dari dana BOS sebagai pembiayaan kegiatan sekolah untuk pemenuhan kebutuhan sekolah. Lalu yang kedua, tabungan murid sebagai tempat tabungan murid untuk memenuhi kebutuhan murid di sekolah, sesuatu misalnya perpisahan anak-anak. Nah, lalu yang terakhir adalah STM sebagai tempat penyimpanan guru-guru untuk membantu guru-guru dalam hal berita sukacita maupun duka cita. Untuk kesimpulannya, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat memiliki banyak aset atau modal yang dapat didayagunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan prestasi, dan kemajuan pendidikan di daerah. Kreativitas, inovasi, dan gotong royong menjadi kunci utama untuk mewujudkannya. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab pada saat diskusi berlangsung. Untuk pertanyaan pertama itu dari Ibu Rahaya, beliau menanyakan apakah modal finansial seperti KIP bisa dimasukkan sebagai contoh. Lalu dijawab oleh Ibu Putri Sembiring, yaitu bisa dimasukkan karena merupakan bantuan pemerintah melalui sekolah kepada murid.
Nah, kemudian ditambah lagi dengan ibu fasilitator, yaitu dimasukkan atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Nah, alasannya bisa karena berupa bantuan. Alasan tidak karena tidak semua murid yang menerima KIP. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua dari Bapak Ferry. Beliau menanyakan pemanfaatan sumber daya alam di sekolah yang dimanfaatkan sekolah apakah sebagai pembelajaran. Nah, lalu dijawab oleh saya dan juga Ibu Putri Sembiring. Ya, sumber daya alam yang di sekitar sekolah sebagai bahan pembelajaran. Lalu Ibu Fasilitator menambahkan juga, bisa digunakan asal jangan merugikan warga sekolah. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari saya untuk diskusi kelompok kami, yaitu kelompok A. Terima kasih, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.